Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya sehingga pada malam ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, hafizakumullah. Kita masih di pembahasan tentang rukun iman. Rukun iman kemarin terakhir kita sudah selesai membahas iman kepada para rasulnya Allah Subhanahu wa taala beserta rincian-rinciannya. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ke rukun iman selanjutnya, ya iman yang kelima. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Karena di sini bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis rahimallah Syekh Muhammad, wal yaumal akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Al yaumul akhir, apa itu hari akhir? Adalah yaumul qiyamah, adalah hari kiamat. Alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jaza. Hari kiamat yang mana manusia, seluruh manusia itu akan dibangkitkan fihi, di hari tersebut, lil hisabi wal jaza, untuk menghadapi hisab. Hisab itu dihitungnya amalan gitu. Kemudian wal jaza, dan menghadapi balasan atas amalan-amalan tersebut. Kenapa disebut hari akhir? Wasumnya bidzalika, disebut dengan hari akhir li'annahu, karena la yauma ba'dahu, tidak ada hari setelahnya, ya. Jadi setelah hari akhir itu ya nggak ada hari lagi. Maksudnya bagaimana? Haitsu, yang mana yastaqirru ahlul jannati fi manaziliha wa ahlun nari fi manaziliha, yang mana penghuni surga itu akan menetap fi manaziliha, di tempat tinggalnya, wa ahlun nar, dan penghuni neraka itu juga akan menempati tempatnya masing-masing. Maka itu disebut dengan hari akhir. Sudah tidak ada hari lagi setelah itu. Kemudian kata beliau, "Tsumma qala al-musannif wal imanu bil yaumil akhiri yatadammanu salasata umurin." Beriman kepada hari akhir itu mengandung 3 hal, ya. Mencakup 3 hal. Ini rincian beriman kepada hari akhir. Itu beriman kepada hari akhir itu bentuknya seperti apa? Rinciannya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Nah, di sini ada 3. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bil ba'tsi. Beriman kepada adanya kebangkitan. Ba'ts. Itu kandungan yang pertama. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfahu fihi as-suwari an-nafkhatu tsaniyah, yang mana akan ditiup pada sur, pada sur, ya, bukan suar, ya, sur, sangkakala an-nafkhatu tsaniyah, tiupan yang kedua, ya. Tiupan yang pertama itu mematikan semua, kemudian di tiupan yang kedua yaitu untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati tadi. Fayaqumun nasu lirabbil alamin, maka seluruh manusia nanti akan berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Dalam keadaan khufatan, dalam keadaan khufah,
nyeker, ya, nyeker. Ghaira muntailin, tidak memakai sandal. Jadi semua bangkit dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Na'al itu alas kaki. Kemudian uratan ghaira mustatirin, dalam keadaan urah. Urah ghaira mustatirin, tidak memakai penutup apapun. Artinya tidak berpakaian. Dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan tidak memakai pakaian. Kemudian ghurlan ghaira muhtatinin, dalam keadaan ghurlan ghaira muhtatinin, tidak dikhitan, tidak dikhitan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kama sebagaimana bada'na, kami memulai awwala khalqin, di awal penciptaan, nu'iduh, maka kami akan kembalikan sebagaimana awalnya tadi. Wa'dan 'alaina, sebagai janji yang pasti akan kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sungguh benar-benar kami akan melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengembalikan makhluk sebagaimana awalnya dan pasti akan dikerjakan. Pasti akan dikerjakan. Wal ba'tsu, sedangkan al ba'ts, kebangkitan itu hakun sabitun, pasti benar. Dalla alaihil kitab wa sunnatu wa ijma'ul muslimin. Sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Thumma, kemudian, innakum, sesungguhnya kalian, ba'da dzalik, setelah itu, setelah selesainya setelah selesainya usia kalian, lamayyitun, pasti kalian akan mati. Mayyit, sebagaimana di dalam tafsirnya disebutkan, mayit itu artinya sayamut, akan mati. Jadi mayit itu calon mati. Makanya disebutkan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sungguhnya kalian setelah itu, setelah selesainya umur kita, itu pasti akan jadi mayit. Maksudnya calon mayat. Kemudian summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat tub'atsun, akan dihisab. Akan dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Kemudian yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurlan. Manusia, semua manusia, itu kullul insan, semua manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan hufatan ghurlan, dalam keadaan nyeker gitu, tanpa alas kaki, ghurlan, dan belum berkhitan. Muttafaq alaih. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa ada hari kebangkitan? Kenapa ada hari kebangkitan? Kita lihat, wajma'al muslimun ala thubutihi. Kaum muslimin semuanya sepakat bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Kenapa? Wa huwa muqtadul hikmat. Karena yang namanya kebangkitan itu adalah muqtadul hikmah. Tuntutan atau konsekuensi dari sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu yang mana tak tadi, hikmahnya Allah tadi menuntut berkonsekuensi an yaj'alallahu ta'ala lihadil khaliqati ma'adan. Yang mana hikmahnya Allah itu harus atau menuntut Allah Subhanahu wa taala menjadikan lihadil khaliqah, untuk semua makhluk ini, ma'adan, adanya tempat kembali. Yujazim fihi ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulihi. Yang mana nanti Allah balas mereka fihi, di hari kebangkitan tersebut, ala ma kallafahum, berdasarkan apa yang Allah bebankan kepada mereka, ala alsinati rusulihi, berdasarkan atau di atas lisannya para nabi dan rasul. Jadi seandainya tidak ada hari kebangkitan, maka orang yang zalim di dunia ini itu adalah orang yang paling beruntung. Seandainya tidak ada hari kebangkitan. Kemudian orang yang tidak memiliki atau tidak pernah mendapatkan keadilan di dunia ini, maka dia
tetap tidak akan mendapatkan keadilan sampai nanti dari kiamat. Artinya kalau nggak ada pembalasan atas itu semua, diadili seadil-adilnya, maka hidup ini ya tidak adil gitu. Hidup ini tidak adil. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegakkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Hatta Allah Subhanahu wa taala nanti tetap akan mengadili hewan sekalipun. Ya, hewan sekalipun. Hewan-hewan yang diceritakan gitu, kambing yang punya tanduk, yang pernah mendolimi kambing yang nggak ada tanduknya, nanti akan diadili. Ya. Pokoknya semua akan diadili seadil-adilnya. Maka jangan sampai kita membawa dosa zalim sama orang lain nanti di hari kiamat. Ya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum, apakah kalian wahai manusia mengira annama bahwasanya kami khalaqnakum menciptakan kalian abatsan dalam keadaan tidak ada artinya. Artinya abasan itu sia-sia. Maksudnya gimana? La li hikmatin, nggak ada tujuannya. Ya udah ciptakan aja. La amra wala nahya wala thawaba wala iqab. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada balasan, tidak ada ganjaran pahala, tidak ada azab. Itu namanya sia-sia. Apa kalian mengira manusia itu akan kayak gitu? Diciptakan kemudian setelah itu mati, hilang. Sudah. Yang lewat biarkan lewat. Enggak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu la turja'una ilaina, tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, ini pertanyaan ya. Sighotnya pertanyaan tapi maknanya adalah ancaman. Maknanya ancaman. Ini kan konteks kalimatnya bentuknya pertanyaan. Afa hasibtum, kalian itu ngira kami nyiptakan kalian sia-sia. Itu kan bertanya. Tapi maksudnya mengancam. Maksudnya mengancam. Jangan kira kalian itu diciptakan dalam keadaan sia-sia. Enggak. Kalian pasti akan dibalas, kalian pasti akan diberikan pahala sesuai dengan amalan kalian. Begitu. Wa qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalladzi faradu 'alaika al-Qur'an. Sungguhnya zat yang telah memfardukan, ya, faradu 'alaikal Qur'an, yang telah memfardukan, mewajibkan, maksudnya menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an untuk diamalkan dan disampaikan. La radduka ila ma'ad, sungguh benar-benar dia akan mengembalikan kamu ila ma'adin, kepada tempat kembalinya, ya, kepada tempat kembalinya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun itu berkata kepada Rasulullah, kamu pasti juga akan dikembalikan ke tempat asalmu, gitu, ke tempat asal. Asani yang kedua itu tingkatan yang pertama atau bentuk beriman kepada hari akhir yang pertama. Gambaran yang pertama seperti itu, beriman kepada adanya al-ba'ats, kebangkitan. Asani yang kedua, bentuk beriman kepada hari akhir yang kedua adalah al-imanu bil hisabi wal jaza. Beriman kepada adanya hisab, hisab itu setiap amal itu akan dihitung, wal jaza, dan adanya pembalasan. Makanya nanti setiap orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maksudnya tidak akan didetilkan. Kalau di tafsir bagian tafsir kita baca, maksudnya dihisab dengan hisab yang ringan itu apa? Amalannya dihitung dengan penghitungan yang ringan, amalannya nggak akan didetilkan. Ya pokoknya secara global begitu. Secara global begitu. Berbeda dengan orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi nanti hisabnya Allah detilkan. Nanti kamu pada hari ini tanggal segini begini, pada hari ini tanggal segini melakukan hal ini, Masya Allah, di depan seluruh makhluk. Di depan seluruh makhluk. Nanti ada. Yuhasabul abdu ala amali. Yang mana setiap hamba itu akan dihisab, dihitung amalnya ala amali, berdasarkan apa yang telah dia kerjakan. Wa yujaza alaih, kemudian dibalas. Wa yujaza alaih, kemudian dibalas
Wa qad dalla ala dzalikal kitab wa sunnatu wa ijma'ul muslimin. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya kita akan dapat balasan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Mungkin banyak dari kita yang sudah hafal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya hanya kepada kamilah. Ini ilaina jar majrur dikedepankan daripada makmulnya, itu menunjukkan faedah hasar, pembatasan. Jadi hanya kepada kamilah, tidak kepada yang lain. Iyabahum ai ruju'ahum ba'dal maut. Kembalinya kalian setelah nanti mati. Jadi setelah kita mati, kita nggak akan hilang begitu saja. Kita nggak akan hilang begitu saja. Pasti kembali. Kembalinya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya hanya atas kamilah atau pasti kami akan melakukan hisabahum. Ai jazaahum la yatsrukuhu abadan. Kami pasti akan membalas kalian dan tidak akan meninggalkan kalian begitu saja selama-lamanya. Tidak. Pasti akan dibalas. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Man jaa'a bil hasanah, siapa saja yang dia datang nanti di hari kiamat bil hasanah dengan membawa amal soleh, falahu asyru amsalihha, maka baginya itu 10 kali lipat balasan dari perbuatan amalannya. Nah, disebut 10 kali lipat di sini. Itu bukan untuk membatasi. Tapi ini di sebagian tafsir gitu disebutkan bahwasanya 10 kali lipat ini maksudnya kelipatan yang paling sedikit. Masya Allah ya, kelipatan yang paling sedikit itu 10 kali lipat. Kenapa? Karena kita masuk surga itu bukan karena amalan kita. Karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya cuma berdasarkan amalan kita, nggak dilipat gandakan pahalanya, kita nggak akan masuk surga. Kita nggak akan masuk surga. Wa ma jaa'a bis-sayyi'ah, dan siapa saja yang nanti di hari kiamat dia datang dengan membawa amalan kejelekan, fala yujza, maka tidak akan dibalas illa mithlaha, kecuali dengan yang sama dengan itu. Wa hum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak didolimi itu maksudnya kejelekannya ditambah kemudian kebaikannya dikurangi, enggak. Akan dibalas seadil-adilnya. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nad'ul mawazinal qista, dan kami akan meletakkan mawazinal qista, timbangan yang adil, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka satu jiwa pun tidak akan didolimi syai'an, sedikit pun, dengan ditambah kejelekannya atau dikurangi kebaikan. Enggak ada korupsi nanti. Pokoknya semua sesuai dengan amalan. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan seandainya, dan meskipun amalannya itu mithqala habbatin min khardalin, seberat dzarrah, seberat semut yang paling kecil, ataina biha, pasti akan kami datangkan amalan tersebut untuk apa? Untuk ditimbang. Untuk ditimbang. Pokoknya ketika nanti ditimbang, semuanya ditimbang. Nggak akan ada yang luput. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami itu sebagai yang menghisap, menghitung amalan kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang cukup membuat kita sebagai seorang muslim itu bertambah imannya. Kata Rasulullah SAW, kata beliau, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah nanti di hari kiamat itu akan mendekat kepada seorang mukmin.
Fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kemudian Allah letakkan atas orang mukmin tersebut perlindungannya. Kemudian Allah tutup. Allah tutupi. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ata'rifu dan bakada. Ini Allah kalau sedang mengadili seorang mukmin, Allah adili dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tutup. Artinya Allah tutup. Kemudian Allah tanya, ata'rifu dan bakada. Kamu kenal nggak dosamu yang ini? Ata'rifu dan bakada. Kamu kenal nggak dosamu yang hari ini, di tempat ini, pada waktu ini? Kamu mengenali nggak? Kamu pernah ingat nggak melakukan dosa ini? Fayaqul, maka setiap orang ketika itu tidak ada yang bisa membantah. Setiap orang ketika itu tidak ada yang bisa membantah, kecuali mengatakan, na'am, ay Rabb. Benar, wahai Rabbku. Benar, wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidunubi, hingga apabila si mukmin itu sudah mengakui dosa-dosanya, wara'a annahu qad halaka. Kemudian dia melihat bahwasanya dirinya itu pasti akan binasa. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh, kata Allah, aku telah tutupi dosa-dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku ampuni dosa-dosamu pada hari ini. Fayu'ta kitaba hasanatihi. Kemudian dia akan diberikan buku catatan kebaikannya. Itu kondisinya seorang mukmin. Jadi Allah akan mengadili seorang mukmin dalam keadaan ditutup. Orang nggak akan tahu. Orang nggak akan tahu. Maka salah satu nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menutup dosa-dosa kita sampai saat ini yang tidak Allah tampakkan kepada orang-orang. Kemudian wa ammal kufar wal munafiqun. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayunada bihim, maka mereka akan dipanggil araru usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Kata Allah, haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang mendustakan Rabb-nya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim atau kafir. Muttafaq alaih. Ini sebuah hadis ya yang membuat kita bertambah iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalau nanti menghisap kita tidak masuk pada golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian Allah hisab kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghisap kita dengan hisab yang ringan dan tidak ditampilkan di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, anna man hamma bi hasanatin fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Anna man hamma, bahwasanya siapa saja yang hamma, dia yang sudah punya tekad, dia sudah punya himmah. Himmah itu lebih dari azam gitu ya, himmah itu ya. Bi hasanatin, untuk berbuat kebaikan, fa'amilha, kemudian dia kerjakan kebaikan tersebut, kataballahu indahu asyra hasanatin, maka Allah akan catat kebaikan tersebut di sisi Allah asyra hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'imi'ati di'fin, hingga 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, hingga kelipatan yang sangat banyak. Jadi 10 kali lipat itu adalah bilangan terkecil, bilangan balasan Allah yang paling kecil. Kelipatan yang lainnya kita nggak tahu berapa. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan amalan kebaikan apapun. Apa yang kita bisa dari amalan-amalan kebaikan kita kerjakan. Mudah-mudahan dari amalan yang kecil itu kemudian kita itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian amalan kecil itu bisa menyelamatkan kita dari banyaknya yang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian Allah lipat gandakan amalan kecil itu menjadi tidak terbatas, dan itu bisa menjadi penyelamat kita. Kemudian kata beliau, wa anna man hamma bisayyi'atin, dan siapa saja yang dia telah berhimmah, dia telah bertekad bisayyi'atin, untuk melakukan satu amalan kejelekan, fa'amilaha, kemudian dia kerjakan amalan kebaikan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah catat di sisinya
itu cuma satu kejelekan. Cuma satu kejelekan. Ini adalah sungguh betul-betul bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk keadilan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya amalan kebaikan dan amalan kejelekan itu beratnya sama, maka sungguh betapa ada nggak yang bisa selamat dari amalan-amalan kejelekan. Kemudian kata beliau, waqad ajma'al muslimuna 'ala itsbatil hisabi wal jaza' 'alal a'mal. Dan sungguh kaum muslimin itu telah bersepakat akan adanya hisab, hari penghitungan amal, wal jaza', dan hari pembalasan terhadap amal. Wa huwa muqtadal hikmah. Dan adanya hari hisab dan jaza itu juga tuntutan dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat hikmah, Allah pekerjaannya, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Fa innallaha ta'ala anzalal kutub. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Wa arsalar rusul. Kemudian Allah utus rasul-rasul. Wa faradu 'alal ibadi qabulu ma ja'u bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan qabula, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas setiap hamba untuk menerima apa yang Rasul bawa. Wal amala bima yajibul amalu bihi minhu. Kemudian Allah juga mewajibkan mengamalkan apa saja yang wajib untuk diamalkan. Tidak hanya itu, wa aujaba qitalal mu'aridina lahu ahalla bima'ahum wa dzurriyyatihim wa nisa'ahum wa amwalahum. Tidak hanya itu, Allah juga mewajibkan untuk memerangi orang-orang yang menentang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Wa ahalla dima'ahum wa dzurriyyatihim wa nisa'ahum wa amwalahum. Juga Allah bolehkan, Allah halalkan darahnya, anaknya, istri-istrinya, dan harta-harta mereka. Falau lam yakun hisabun wala jazaun. Kalau sudah seperti itu, Allah wajibkan dengan kewajiban yang berat begitu, seandainya tidak ada hisab dan jaza, lakana hada minal abathil ladzi yunazzahu rabbul hakimu anhu. Seandainya itu tidak ada hisab, maka lakana hada minal abath. Ini pasti termasuk bentuk main-main yang mana Allah Subhanahu wa taala bersihkan dirinya, sucikan dirinya dari sikap atau sifat abath, melakukan sesuatu dengan sia-sia. Itu Allah nggak mungkin. Allah nggak mungkin melakukan sesuatu dengan sia-sia. Waqad asyarallahu ta'ala ila dzalika biqaulihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal tersebut di dalam firman-Nya, wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Fala nas'alanna, ini taukidnya banyak. Sungguh benar-benar pasti akan kami tanya alladzina ursila ilaihim, kepada alladzina orang-orang atau umat-umat kaum yang ursila ilaihim, yang diutus kepada mereka para rasul. Allah akan tanya walanas alannal mursalin, dan juga Allah dan juga kami akan betul-betul tanyakan kepada para rasul. Bahkan rasul pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Antablighihim lisalati rabbihim wa amma ajabatuhu bihi umamuhu. Tentang bagaimana mereka menyampaikan firman atau risalah Tuhan mereka, dan tentang bagaimana atau apa yang dikatakan oleh kaum mereka. Jadi rasul-rasul pun akan ditanya. Wal fala naqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Fala naqussanna alaihim biilmin, dan sungguh kami benar-benar akan beritahukan, akan kami ceritakan, akan kami kisahkan, akan beritahukan tentang perbuatan mereka biilmin, berdasarkan ilmu dari kami. Artinya nanti Allah Subhanahu wa taala akan beritakan itu berdasarkan bukti, Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami itu jauh dari mereka. Ini tingkatan yang kedua, yaitu beriman kepada adanya hisab dan jaza.
Kemudian asal itu yang ketiga di jam berapa? Ya, kita teruskan sedikit. Al-imanu bil jannati wan nar. Beriman kepada adanya surga dan neraka. Ini juga bagian dari beriman kepada hari akhir. Ya. Wa annahuma al-ma'alu al-abadiyu lil khalqi, dan bahwasanya keduanya surga dan neraka adalah al-ma'al, tempat kembali al-abadi yang abadi lil khalqi, untuk semua makhluk, untuk semua makhluk. Fal jannatu darun na'imil lati a'addaha Allah taala lil mu'mina al muttaqin. Maka surga adalah darun na'im, negeri kenikmatan yang akan Allah siapkan bagi orang-orang mukmin yang bertakwa. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim imana bihi wa qamu bi ta'atillahi wa rasulihi. Yang mana mereka beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani, gitu. Kemudian wa qamu bi ta'atillahi wa rasulihi, dan mereka mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mukhlishina lillahi muttabi'ina li rasulihi, dalam keadaan ikhlas mengerjakan semuanya itu hanya untuk Allah dan mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fiha min anwa'in na'im, di dalam surga tersebut min anwa'in na'im, banyak sekali jenis-jenis kenikmatan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, yang mana kenikmatan itu mala ainun ra'at, belum pernah ada mata yang melihat, wala udhunun sami'at, enggak ada juga telinga manapun yang pernah mendengar jenis kenikmatan kayak itu, wala khatara ala qalbi basyarin, bahkan tidak pernah terlintas dari hati makhluk. Hati orang manapun nggak akan pernah terlintas. Pokoknya kalau sudah ada terlintas di hati makhluk, surga itu kayak begini kayak ini, itu lebih enak lagi. Itu lebih enak lagi. Itu yang namanya surga. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah, ya hanya mereka itu, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Di sini ada dhamir fasal, ya, ini menunjukkan makna hasar juga. Ya, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Rabbnya adalah jannatu adn, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di bawahnya di sana selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu bagi orang yang khasyya rabbah, takut kepada Rabbnya. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun, tidak ada satu jiwa pun yang tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, dari hal-hal yang bisa menyejukkan pandangan mereka, dari nikmat-nikmat yang ada di sorga. Jazaa'am bima kanu ya'malun, hal itu sebagai balasan dari apa saja yang dulu telah mereka kerjakan. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan surga. Tayyib. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada cerita tentang neraka dan bagaimana adab dan nikmat kubur. Jadi ada hal-hal yang kemudian dikaitkan juga dengan hari akhir, beriman kepada hari akhir. Meskipun itu bukan bagian dari hari akhir, yaitu apa? Adab dan nikmat kubur. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dan manfaatnya, yang benar dengar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.